Itu semua sangat mendukung, mendoakan, dan mengharapkan Mas AHY menjadi calon wakil presiden. Ini adalah satu proses yang dilakukan dengan dialog yang sangat objektif, memperhatikan syarat-syarat yang sudah disepakati di antara partai politik yang tergabung dalam koalisi tadi. Jadi kami di DPD tentunya juga fokus bagaimana tentunya menjalankan istilahnya ikhtiar untuk semakin dekat dengan masyarakat. Tim 8 Anies Baswedan disebut telah merampungkan usulan nama bakal calon wakil presiden Anies Baswedan. Dari 5 nama yang selama ini muncul disebutkan sudah mengerucut ke 1 nama. Siapa nama itu? Kapan akan diumumkan? Bagaimana pula Nasdem melihat peluang dari Ketua Umum Partai Demokrat AHY untuk menjadi pendamping Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Kita berbincangkan hal ini bersama dengan saya sudah hadir Willy Aditya yang merupakan Ketua DPP Nasdem juga adalah tim 8 Anies Baswedan. Bung Willy, terima kasih sudah bersama Niluh. Sama-sama Niluh. Jadi sudah mengerucut 1 nama ya? Sudah sebulan lebih itu. Dari unsur apa dia? Ya pasti warga negara Indonesia lah. Dan kemudian cocok bersama Pak Anies. Yang penting itu hasil ikhtiar yang sudah dilakukan oleh tim 8 setelah melakukan diskusi panjang nih loh dengan 2 variabel besar, yaitu variabel kuantitatif dan kualitatif. Untuk variabel kualitatifnya ada beberapa tokoh yang kami sambangi, kami ajak diskusi yang mendalam untuk kemudian mendapatkan gambarannya. Tapi apapun itu kan cuma sebagai sebuah proses yang supporting sifatnya. Oke. Toh di dalam traktat yang sudah ditandatangani 3 partai ini loh, masalah kewenangan itu ada di Mas Anies sendiri. Yang menjadi variabel utamanya adalah sejalan dan sebangun dengan aspirasi yang berkembang di tengah rakyat. Apa itu? Ya, biar itu menjadi duit tunggal. Jadi di sana ada faktor elektoralnya, di sana ada faktor komplementerinya, di sana ada faktor konsolidasinya dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi variabel utama bagaimana pasangan ini berlayar. Anies Baswedan itu kan kehendak yang lahir dari genuine dari hati rakyat ya. Akhirnya ada kesadaran bersama itu, collective concern gitu, collective consciousness atau common consciousness itu. Ya udah, kita bersama Anies untuk memimpin kita ke depan, lalu kemudian apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya kita diskusikan. Bukan berarti kita tidak berdiskusi atau tidak berdialog atau tidak bernegosiasi sama sekali, itu terjadi. Oke, jadi Anda yakin tidak akan ada keegoisan antar partai politik ini? Ya kalau preferensi wajar ya. Gini, ada sejumlah nama yang muncul. Salah satunya Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono. Dan memang juga Demokrat terus mendorong juga nama AHY sebagai pendamping Anies Baswedan. Nasdem bagaimana melihat peluang AHY itu? Sah-sah saja diusulkan oleh Demokrat. Toh di sisi yang lain PKS juga mengusulkan Ahmad Heriawan. Ya. Tapi bagaimana melihat sosok AHY bagi Nasdem, di mata Nasdem? AHY seorang ketua partai yang muda, ya ganteng, punya basis dukungan dan ya ada di dalam koalisi. Anda melihat AHY punya daya elektoral tadi? Ya kita kalau elektoral kan basisnya survei ya. Itu. Tapi variabel yang kita dukung adalah not only quantitative approach, but also qualitative approach. Oke, apa AHY punya 2 hal itu? Ya, saya tidak dalam kapasitas untuk menilai ya. Tapi teman-teman bisa lihat. Oke. Ya. Sebutlah sejumlah nama lain yang diucapkan juga oleh kader Partai Nasdem ya. Sebut ada penyebutan nama Khofifah misalnya, penyebutan nama Yeni Wahid. Itu apa sih? Tanda apa sih itu? Ya saya pikir itu sebagai sebuah opini, sebagai sebuah aspirasi sah ya. Wajar aja, tapi kan secara kelembagaan Nasdem seperti yang apa disampaikan oleh Pak Surya Paloh ya. Kalau kita Anies ingin terbang tinggi seperti burung yang terbang lepas ke angkasa itu, jangan kita bebani dia atau kita ikat kaki atau sayapnya dengan batu. Oke.
biar dia kemudian memiliki leluasan untuk memilih itu. Oke, jadi suara-suara yang muncul sampai ada yang menyebut-nyebut nama itu hanya suara perorangan, bukan suara Nasdem, bukan partai yang bicara. Ini loh, hidup ini kalau nggak ada gimmick, nggak seru juga. Jadi itu gimmick ya? Ya, kadang-kadang kalau kita makan nasi, kalau nggak ada sambal, nggak ada garamnya, nggak ada asamnya, ya tawar ini gitu ya. Jadi itu bukan suara partai Nasdem? Kayak Nasdem, the only formal statement Pak Surya Paloh. Penting tidak bagi Anies Baswedan segera mengumumkan siapa pendampingnya? Yang ingin saya tandaskan, toko sebelah masih adem ayem, bahkan belum buka juga. Oke, tapi apa tidak mau ciri start mendahului mengumumkan siapa cawapres sehingga bisa langsung jor-joran ke masyarakat? Epicentrum dari Pilpres itu capresnya sendiri. Oke. Kontribusi cawapres itu ya maksimal cuma 12% secara elektoral. Tapi salah menentukan cawapres itu menjadi sebuah faktor yang menentukan. Tapi secara kuantitatif seperti tadi. Oke. Maka kemudian di sini dibutuhkan kesabaran tingkat dewa. Oke, jadi Nasdem nggak apa-apa, kapanpun Anies ready untuk mengumumkan cawapresnya silakan gitu ya. Mau cepat atau mau lambat, mau injury time atau cepat tidak masalah. Tidak masalah. Baik, kita akan menunggu, publik yang menunggu sebenarnya kapan akan diumumkan pendamping dari Anies Baswedan di Pilpres 2024. Tidak jauh-jauh dari yang dibutuhkan oleh publik. Agustus atau September atau Oktober? Ya, kita lihat hilalnya aja nanti. Bu Willy Aditya, Ketua DPP Partai Nasdem yang juga adalah tim 8 Anies Baswedan. Terima kasih sudah berbagi informasi Sama-sama, di Nilu. Nilu. Terima kasih juga sudah berbagi pandangan. Saya selalu Pak Willy. Thank you.